kiranya tetap penghormatan tertinggi kepada Dia yang layak untuk disembah. Bersama dengan malaikat di surga, kita rindu memuliakan Dia, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersungkur di kaki Yesus Kristus. Dia Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Dialah kehidupan kita yang sesungguhnya. Dia mau menyatakan dirinya pada saat malam hari ini dalam ibadah remaja dan pemuda, bahwa Dia mau menyatakan kebenaran yang dibukakan kepada kita sekaliannya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari naikkan pujian berkata, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Kristus. Penindasankah, ketelanjangankah, sakit penyakitkah, pedangkah pun dapat memisahkan kami dari kasih Yesus. Kasih yang luar biasa. Bahkan Kau bawa kami mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, karena kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk makan dari kuasa kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Bahkan hamba-Mu yang berbicara atas nama Tuhan, Engkau urapi dengan kekuatan-Mu, agar hamba-Mu berbicara sungguh hanya untuk menyenangkan hati-Mu, dan hanya kebenaran-Mu lah di atas segala kalanya. Pekerjaan si jahat kami menolak, mengusirnya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga persekutuan kami, persekutuan remaja pemuda pada saat malam ini penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari sorga, dan hadirat Allah melingkupi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Semua sama-sama katakan yang siap mendengar firman, amin. Tepuk tangan dulu yang keras bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ayo dipersilakan duduk. Haleluya. Saya sapa kalian semua, khususnya yang ada hadir di dalam ruang gereja, dengan semangat shalom. Puji Tuhan. Oke. Dan juga remaja pemuda maupun juga yang ada di luar Provinsi Riau secara khusus, dan juga keluarga semangat yang mengikuti ibadah secara live streaming ini, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti di luar dari Provinsi Riau. Ya, saya mengasihi kalian semua. Saya nyatakan bahwa tidak ada orang asing lagi dalam Kristus jika kita sudah dibasuh oleh kuasa darahnya, dan kita adalah keluarga di dalam Dia. Baik. Nah, walaupun ini ibadah remaja dan pemuda, tetapi saya akan tetap untuk menyampaikan sesuai dengan tema besar kita pada bulan ini, bagaimana tentang pemisahan diri. Itu tema kita, ya, supaya kita tidak boleh sama dengan dunia, tidak boleh sama, keluar, betul-betul keluar. Bahkan ya hanya Tuhan dan kebenarannya lah yang layak diteladani. Dari bangsa Israel pun mereka terlalu banyak mengalami kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekalahan. Murid-murid Tuhan Yesus sebelum Pentakosta, mereka juga banyak yang mengalami atau menunjukkan titik-titik kelemahan-kelemahan mereka, dan bagaimana mereka didapati masih sangat kurang setia. Tetapi Yesus setelah Dia tampil dalam rupa manusia sama dengan hamba, Dia mengosongkan dirinya, Dia taat sebagai anak, Dia tidak ada surut-surutnya. Dari permulaan hadir sampai dipakukan di kayu salib, kemudian dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit, persis seperti yang dinubuatkan dan yang telah disampaikan. Dia naik ke sorga. Dialah teladan yang sempurna. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia berhasil keluar dari cara dunia. Dia berhasil memisahkan diri dengan cara-cara dan kepentingan-kepentingan dunia. Nah, Yesus mau datang segera ini, adik-adik semua, dan kepada para pendengar atau mengikuti video ini di mana saja berada, Tuhan Yesus mau datang segera, maka perlu kesiapan iman, percaya. Jangan lagi pandang diri saudara sebagai orang muda-mudi atau usia masih muda, tetapi pandanglah bahwa kemurahan hati Tuhan yang masih berlangsung sampai hari ini adalah bagian dari kesempatan kita. Bagian dari kesempatan kita untuk mengalami sebuah gerakan perubahan.
Jadi ada perubahan di dalam kita, ya, transformasi di dalam diri kita, dan transformasi yang secara menyeluruh, secara radikal, sehingga waktu yang sisa betul-betul kita pergunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi topik besarnya atau tema besarnya adalah tentang pemisahan diri, ya, pemisahan diri, dan cara pemisahan diri secara permanen. Dan kita memiliki tuntunan yang tepat dan benar adalah ketika firman Allah sudah disusun rapi di dalam kehidupan kita, di dalam daging kita. Yang sama artinya, dengarkan, bahwa sekali waktu tulisan-tulisan dalam kitab dalam bentuk kertas ini, sekali waktu itu bisa hilang. Sama seperti ketika Alkitab pada pertama sekali dituliskan, para ahli-ahli yang sudah diurapi oleh Tuhan, bahkan juga yang memang dipakai untuk memberikan atau menuliskan kitab, ada lebih kurang 40 penulis Alkitab, mereka menuliskan, ya, pada benda-benda yang bisa usang, ya, pada kulit-kulit kayu yang bisa usang, atau juga pada daun-daun papirus yang bisa usang. Nah, berkembang lagi, ada kertas yang bisa ditulis sama seperti Alkitab yang pada ada di tangan kalian semua. Dan sekarang di zaman modern ini, ya, setiap hari kita bisa membawa Alkitab dalam bentuk handphone, Android, dan seterusnya. Mungkin di kantor-kantor ada laptop, ya, kita bisa akses begitu mudah, Alkitab bisa dibawa-bawa. Tetapi ingat baik-baik, walaupun tertulis di kertas, ada di laptopmu, ada di Androidmu, atau di handphonemu, itu kebenaran ini harus sudah secara permanen di dalam diri kita, tertulis dan ditulisi di dalam hati kita. Itulah maksud dan kehendak Tuhan di dalam kita, saudaraku. Dan itu merupakan perjanjian terakhir Tuhan. Tidak ada lagi perjanjian yang lain setelah perjanjian terakhir yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yang bawa Alkitab tolong dibantu nanti saudara sumber untuk membacakan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Tolong dibacakan dulu, ya, dengan keras. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab setelah Ia berfirman, ya, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Inilah perjanjian yang akan kuadakan kepada mereka. Nanti setelah ini tidak lagi perjanjian yang lain, saudara. Ya, terus. Sesudah waktu itu, ya, Ia berfirman pula, ya, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, ya. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Ini perjanjian Tuhan. Dan bagian puncak dari perjanjian baru dari Tuhan kepada gereja akhir zaman ini adalah kebenaran yang ditaruh di dalam hati, kemudian ditulisi di dalam akal budi secara permanen. Dan kemudian di ayat 17-nya, bahwa disitulah Tuhan katakan, bacakan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Iya, dan aku tidak lagi mengingat dosa, pelanggaran maupun kesalahan. Tidak diingat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa ingat lagi? Adik-adik semua atau saudara-saudara sekalian, karena hati dan akal budi sudah ditaruh dan ditulisi dengan firman Allah. Itulah yang nampak, itulah yang tinggal, itulah yang ada di dalam akal budi, itulah yang ada di dalam hati kita. Maka dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata, dalam Yakobus 1 ayat 21, maka kita harus membuang segala sesuatu yang kotor. Begitu kata firman. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah, blok dulu kata buanglah, ya, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah
dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi keselamatan jiwa tergantung apakah firman tertanam di dalam hati atau tidak. Sekali lagi dengar baik-baik ya. Keselamatan jiwamu tergantung daripada apakah firman tertanam di dalam hati. Dan syarat supaya firman tertanam di dalam hati, atau Tuhan menaruh firman-Nya di dalam hati, atau ya Tuhan tuliskan di dalam akal budi, maka gerakan kita yang harus betul-betul kita kerjakan adalah buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Buang. Nah, ketika kita tidak membuang, itu berarti dia bercokol di dalam hati, bercokol di dalam akal pikiran. Maka itulah yang menguasai kita, itulah yang mengotori kehidupan kita. Itu sebabnya kita semakin hari semakin memiliki cacat, memiliki celah. Ya, ada noda-noda di dalam hidup kita ketika belum keluar atau dibuang sesuatu yang kotor. Sekali lagi saya katakan, kita sedang berlomba dengan waktu ini, berlomba dengan waktu kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat. Dia menunjukkan tanda-tanda itu. Hanya kita sebagai orang percaya untuk mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Harus mempercayainya dengan segenap hati. Nah, Tuhan katakan, buanglah. Ya, kata buanglah mengingatkan saya seperti bangsa Israel sebelum bangsa Israel keluar dari rumah atau dapur perbudakan di Mesir. Sebelum mereka keluar dari dapur perbudakan di Mesir, maka perintah Tuhan melalui Musa, salah satu syarat mutlak agar mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir, harus dibuang segala yang berbentuk ragi. Ragi inilah yang menghamiri, ragi inilah yang mengotori, ragi inilah yang merusak. Sama dengan kitab Yakobus tadi katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Yang kotor dan yang jahat ini disamakan dengan ragi. Dan besok dalam ibadah umum saya menyampaikan mengenai pemisahan diri dari ragi-ragi. Ya, ini saya lanjutkan pada besok hari mengenai hal ini. Dan saya yakin Tuhan sangat baik kepada kita. Dia akan bukakan rahasia kebenarannya supaya tidak ada lagi kemunafikan dalam kehidupan gereja Tuhan. Tidak ada lagi kemunafikan. Semua ragi keburukan, ragi kejahatan itu harus dibuang. Harus dibuang. Bangsa Israel, salah satu syaratnya setelah anak domba Paskah disembelih, atau sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sebenarnya mulai saat itu tidak boleh lagi ada ragi-ragi dalam hidup kita. Contohnya tadi ragi kejahatan dan ragi keburukan. Nah, besok kita akan melihat ada 3 jenis ragi yang sangat paling berbahaya, yang menyangkut tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15, saya mau jelaskan sedikit ini kepada kita sekalian ya.
Dalam Keluaran 12 kita tahu, dalam Keluaran 12 inilah tentang perayaan Paskah, dan inilah cikal bakal Israel keluar dari dapur perbudakan. Dalam ayat 15-nya, setelah ini penyembelihan anak domba Paskah dan darahnya dioleskan di ambang pintu dan tiang pintu rumah, maka syarat berikutnya adalah ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Pertanyaannya tadi adalah dari hari pertama sampai hari keberapa? Ke-7. Berarti berapa hari? 7 hari. Betul ya? Kalau 7 hari itu ya, nama hari-hari kita apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 ya, benar ya? Atau 8? 7. Kemudian hari ke-8 apa lagi? Balik lagi? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus lagi? Senin. Nah, sekarang kalau saya buat begitu contohnya, kalian bisa menangkap. Itu berarti setiap hari tidak boleh ada ragi. Katakan amin dulu. Amin. Tidak boleh ada ragi ya. Ya, penjelasan raginya lebih dalam besok dalam ibadah minggu jam 10 tepat. Kita akan menangkap pesan yang luar biasa agar kita bisa berpesta bersama dengan Kristus Yesus. Dunia boleh bergoncang, tapi rohani kita berpesta. Dunia boleh ketakutan, tapi orang percaya harus tetap memiliki gairah yang sumbernya dari Tuhan. Ya, jadi rohnya tetap menyala-nyala di dalam Kristus. Tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam Keluaran pasal 12 ayat 15 adalah merupakan sebuah syarat mutlak. Diulangi kalimat yang sama, Yehezkiel 45 ayat yang ke-21 ya, dalam Yehezkiel pasal yang ke-45 ayat yang ke-21. Apa kata firman Tuhan di situ? Coba perhatikan. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah, dan selama 7 hari kamu harus, ini kata-kata harus, makan roti yang tidak beragi. Nah, dan ini menjadi tanda bahwa kita sudah mengalami kelepasan dan sudah mengalami hidup yang tertebus. Kita sudah mengalami proses penebusan atau hidup yang dilepaskan oleh Tuhan. Maka setiap hari tidak boleh ada lagi pengajaran-pengajaran yang menyimpangkan kita dari ajaran Kristus, dari ajaran kebenaran. Ya, dari ajaran kebenaran. Maka kalau tidak ada lagi ragi yang secara umum, mari kita lihat sebentar dulu. Dalam 1 Korintus pasal yang kelima ada ragi ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis ya, yang disebut di situ dengan ragi keburukan dan ragi kejahatan. Ayat yang ke-7 dulu saya bacakan, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi apa? Adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah itu, anak Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta. Ngapain kita? Sekali lagi,
Pilih mana? Senang nggak berpesta? Wah, senang ya. Kalau potong-potong enak ya? Ya saya ya. Haleluya. Udah lama ini anak muda kepotong-potong. Ya, gara-gara si Koro. Nanti akan kita buat. Tunggu tanggal mainnya. Hei Koro, kami tidak akan takut samamu. Begitu. Jadi pemuda-pemudi harus punya spirit yang kuat. Ayat 8, karena itu marilah kita apa? Berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi, inilah lagi yang lama itu. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Nah, besok kita melihat tentang kemurnian itu dan kebenaran itu. Tapi saya mau bicara tentang berpesta. Kalau tidak ada ragi, baru berpesta. Kalau ada ragi, berarti apa? Nggak bisa berpesta. Nggak bisa berpesta. Nah, apa itu ragi? Tahu ragi kan? Tahu nggak? Ya, bisanya dipakai ragi untuk apa itu? Kata si Dianu, untuk tempe. Apa lagi? Hah? Untuk bikin tape. Ya kan? Tapi intinya kan banyak jenis yang namanya ragi. Tapi biasanya itu ragi itu untuk mengembangkan kue-kue, betul ya? Wah, itu kan jenis ragi juga itu, supaya kue apemnya makin mantap besar, walaupun tadi tepungnya cuma segini doang. Kemudian taruh lagi ngembang dia. Wow. Ya. Itu dia hebatnya. Ya. Ini namanya menghamirkan. Tapi ingat, ragi itu bertujuan hanya untuk membusukkan. Kalau roti adonan kita tidak ada ragi, itu tahan lama. Tapi kalau sudah dibuat ragi, maka expirednya itu apa namanya? Expired ya. Ya. Expirednya itu langsung ditulis hanya 3 hari saja. Karena ada ragi di situ. Jadi ragi itu membusukkan. Makanya kalau besok kita belajar tentang ragi, contohnya ragi Parisi, ragi Saduki, ragi Herodes, kita belajar pada besok hari, itu akan membusukkan. Akan membusukkan. Ya, membusukkan. Nampaknya seperti keren, kembang. Tapi di dalam kan hampa, kosong, kebohongan. Nah, nanti contohnya seperti apa? Besoklah kita dengar itu, saudaraku. Tapi ingat, kalau tidak ada ragi, kita bisa berpesta. Tapi jika ada ragi, tidak ada pesta, karena busuk. Busuk. Ya, kebusukan tadi bentuknya secara ragi lama, ada keburukan, ada kejahatan. Coba kalau di daerah kita ini banyak bentuk kejahatan. Nah, kita pun keluar rumah kalau di jam-jam tertentu mungkin tidak mau keluar lagi. Kita lebih bagus waspada di rumah, mengunci rumah kita rapat-rapat, dan begitu ada suara yang mencurigai, langsung kita bangun dari tidur. Begitulah kalau suasananya banyak kejahatan. Jadi bagaimana mungkin orang bisa berpesta kalau ada kejahatan? Termasuk jika ada kejahatan di dalam diri saudara, ada keburukan dalam diri saudara, bagaimana saudara bisa berpesta di dalam Kristus? Bukankah hati kita menjadi tertuduh sebelum diselesaikan? Tapi kalau sudah selesai, dituntaskan di dalam hati, baru kita bisa menyembah. Baru kita bisa berpesta di dalam Kristus. Alasan kita bisa berpesta. Kenapa kita bisa berpesta? Yang pertama, alasan kenapa saya bisa berpesta. Yohanes 1 ayat 29. Kenapa? Jawabnya di sana adalah karena Yesus telah menghapus dosa.
dibaca dalam Yohanes 1 ayat 29. Alasan yang pertama kenapa kita bisa berpesta, jawabnya adalah karena Yesus telah menghapus dosa. Selama dosa atau pelanggaran hukum Allah masih ada di dalam saudara dan saya, tidak mungkin kita bisa berpesta. Tapi kalau sudah Tuhan sucikan, sudah dihapus oleh kuasa darah anak domba Allah segala dosa pelanggaran, itu berarti kita bisa berpesta. Ini alasan yang pertama. Ini alasan yang pertama kenapa kita bisa berpesta. Yang kedua adalah alasan saya kita bisa berpesta dalam Yohanes 18 ayat yang ke-39. Kita temukan di situ bahwa Tuhan atau kuasa Paskah membebaskan dan melepaskan orang berdosa dari maut dan kematian kekal. Perhatikan di sini kalimatnya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagi kamu? Pertanyaan ini saudara-saudaraku yang sama artinya pada suasana Paskah selalu ada yang dilepaskan, ada yang dibebaskan. Dilepaskan dari apa? Dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kematian yang kekal. Itulah maka saya bisa berpesta. Kalau aku dilepaskan Tuhan dari dosaku, sehingga aku bisa keluar lepas dari ancaman maut dan kematian kekal, itu membuat kita berpesta. Ya, jangankan dengan orang yang dilepaskan dari maut atau dari kematian kekal, anak yang hilang saja, ketika dia menyadari keadaannya, dia kembali kepada bapaknya dan berkata, supaya terimalah aku bukan lagi menjadi anak, tapi salah satu hamba saja. Dan ketika bapak itu menemukan anak ini kembali ke pangkuannya, di situ pun langsung dia sembelih korban dan berpesta. Semua kerabat-kerabatnya diundang untuk berpesta. Hanya ketika orang sadar saja. Perhatikan, hanya ketika orang sadar saja. Orang sadar itu sama artinya dia menerima kelahiran baru dari Kristus. Sebab satu orang saja bertobat, kata firman Allah, maka beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Katakan amin. Ya, ini beribu-ribu hanya baru sadar, hanya baru lahir baru, apalagi dibebaskan dari maut, dibebaskan dari kematian kekal. Bukankah kita harus berpesta? Orang ulang tahun saja bikin pesta. Kemarin si Sumber ulang tahun, puji Tuhan. Yang keberapa kemarin Sumber? 19, ya kan? Keren. Nah, saya karena nggak punya Facebook, saya nggak tahu siapa ulang tahun. Untung Ibu Gembala lihat, ya. Jadi saudara mau cari nunggu-nunggu di Facebook tanggal ulang tahun saya, jangan pernah. Ingat saja tanggal 18, tapi kumpul-kumpul sekarang apa yang mau dibuat sama Gembala, kan begitu kan? Haleluya. Itu kalau dia ngomongin. Tapi kan saya nggak berpikir seperti itu. Tidak pernah juga berpikir untuk mencari keuntungan dari jemaat ini. Saya hanya melakukan firman saja. Ya, jadi berpesta ya. Ulang tahun saja orang pesta tuh. Wah, kita karena memang ya orang-orang sederhana saja. Ya. Tapi coba kalau kita punya uang lebih, ya kan? Kalau dulu sekarang ini kalau ulang tahun ini entah kemana-mana ini, Jakarta, Bandung gitu ya dulu ya. Kalau kami ulang tahun dulu salah satu di antara maminya, karena mami sama Yosua, bukan Yosua ya, yang dekat-dekat, ya Joshua ya, yang dekat ulang tahun. Kemudian tanggal pernikahan kami itu dekat-dekat. Wah itu
langsung sekali rayain, sekaligus menghemat dana kan begitu. Kalau berdekatan 3 ini kan agak lumayan juga, ya kan? Wah, cari tempat lah, nyantai-nyantai sedikit, ya kan? Begitu. Itu aja dirayain. Nah, makanya ini heran aku dengan manusia sekarang ini. Sudah diselamatkan dari maut, seakan-akan tidak ada pestanya di hatinya. Kegirangannya nggak ada gitu loh. Sepertinya manusia ini sudah manusia mentok. Biasa saja, cool, dingin. Tapi coba orang dilepaskan. Ini saya bersaksi sama kalian. Waktu saya pelayanan masih di Lampung, ada cabang pelayanan kami di Martapura. Ya, kebetulan kami naik bus. Saya satu bus dengan Yosua, betul Yosua? Satu bus dengan Yosua. Ya. Dan rombongan Ibu Gembala, kebetulan adik pariban saya yang di Bagan Batu waktu itu ikut, nggak salah waktu itu. Dan mereka naik bus yang berbeda karena bus sana kecil. Tapi waktu pengisian bensin, busnya Roh Kudus mengingatkan saya supaya supirnya berhati-hati karena bannya sebentar mau meledak gitu. Nah, itu begitu jelas aku dengar Tuhan membisikkan itu. Tapi saya jawab begini, karena saya butuh waktu cepat. Saya senang kalau supir ini ngebut gitu loh, karena butuh waktu ke sana. Jadi kalau ngebut lebih senang gitu. Saya jawab dalam hati saya, Tuhan, ini kan bus travel Raja Basa Palembang, Tuhan. Ya pasti bannya pun bagus lah gitu. Ibarat orang Batak, langsung Tuhan jawab, percaya kau katanya saudaraku. Langsung tuas meletus dalam kecepatan tinggi di turunan lagi. Ya, wah, tidak bisa terkendali. Betul, ini anak saya saksinya. Tapi waktu itu anak saya Yosua saya peluk kuat-kuat, terbanting-banting, terguling-guling seperti ini. Itu pengalaman ya sekali seumur hidup lah. Di TV-TV sering lihat begitu, tapi kami tanpa masuk TV sudah lami yang seperti itu. Benar, tuas, waduh, ngeri, ya. Tapi di bantingan terakhir itu, hampir menjerang ke ada sungai kecil di bawah, ya itu mobilnya terbanting langsung bisa berdiri lagi, rodanya jadi di bawah gitu. Tadinya sudah terguling-guling begini, saya tidak hitung berapa kali. Pokoknya ini mobil gepeng lah saudaraku, tidak ada kaca yang utuh lagi. Supirnya muntah-muntah darah, penumpangnya ada yang patah tulang dan sebagainya. Hanya saya berdua dengan anakku ini yang tidak terjadi apa-apa dalam bus itu. Benar, hanya kami berdua dan hanya lecet saja di bagian alis mata saya sebelah kanan. Saya ingat, karena anak saya Yosua, saya peluk waktu itu. Andai nggak saya peluk, dia bisa pun terlempar dari jendela. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau itu yang terjadi. Tapi saya pegang dia kuat-kuat. Jadi karena terbanting begini, kepalanya di martilnya kepala saya di sini. Tung. Jadi ini yang lecet sini. Nah, dan badan kami penuh dengan kaca-kaca waktu itu. Dan semua orang menjerit-jerit, dan ada yang tidak sadarkan diri. Darah di mana-mana. Ya, itu peristiwanya. Nah kemudian ya rupanya herannya saudara, aku pun tidak ngerti dari mana gimana caranya. Kok tiba-tiba di pelukan saya antara anak saya dengan badan saya itu kok banyak dompet gitu loh, ada banyak dompet. Kok bisa keluar dari kantong dompet langsung ke pangkuan saya. Kalau manusia kurang ngajar saya, mumpung kecelakaan dapat duit lagi. Tapi saya bilang begini, ini dompet siapa? Bayangkan orang yang patah tangan, darah mengucur di mana-mana, masih bisa melirik begini. Dompet saya bang, katanya. Bayangkan kalau sudah cerita dompet, cerita duit, ya patah tulang pun tidak mikir dia. Ya itu pengalaman saya. Itu geli sama saya, geli. Makanya terus saya ingat peristiwa itu. Nah, jadi masyarakat datang, pertolongan datang, kami keluar dengan susah payah dari dalam mobil ini. Kebetulan dari mobil lewat, kami langsung kejar supaya jangan terlambat pelayanan. Saya pelayanan di sana, begitu pelayanan, ya ditanya sama Ibu Gembala waktu itu, kenapa kalian lambat datangnya?
tadi busnya kan dekat-dekatan gitu. Dia nggak kasih tahu. Pas saya di khotbah, sudah saya mau firman Tuhan, baru saya kasih tahu tadi mobil kami terguling. Nangislah ibu gembala waktu itu. Nah, pulang dari sana kita ya cekek-cekek ayam lah. Itulah berpestanya saudara kekasih. Iya, sedih tapi kemudian wah bersyukur sama Tuhan buat makanan sedikit enak-enak. Hanya yang gitu saja pun dibikin pesta. Ya, aku herannya kadang-kadang sudah lahir baru pun tak mau bikin pesta juga. Bersuka cita gitu loh. Seakan-akan peristiwa lahir baru itu adalah sebuah peristiwa biasa yang tidak perlu untuk dirayakan. Tapi dengar baik-baik, itu harus dirayakan. Siapa di sini yang belum kena baptis? Angkat tangan dulu. Yang belum dibaptis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. Yang belum. Kau, Firman, sudah baptis? Wah, oh ya, mantap. Ya, 5 orang ya. Yang hadir ini, yang enggak hadir banyak lagi. Baik, ya, itu harus dirayain itu. Ya, nanti kalau si John ini dibaptis ini, ya, nantilah kita lihat kapan untuk posisi baptisnya. Nanti pasti kita ceketek gitu. Kita pestain loh, ya, karena memang ya Yesus Kristus adalah berkat Paskah atau ya domba yang disembelih sebagai domba Paskah, itu yang membuat kita lepas dan kita bisa berpesta. Ya, itu yang membuat kita bisa berpesta. Ya. Yang terakhir, kenapa aku bisa berpesta? Yang pertama tadi sebab domba Paskah telah menghapus dosa. Yang kedua, kenapa? Karena kuasa Paskah membebaskan, melepaskan sehingga kita mengalami kehidupan lepas dari maut dan kematian kekal. Yang ketiga, ketika kita berpesta, dan kenapa aku harus berpesta? Karena kuasa korban Kristus menghancurkan si pembinasa. Baca dulu Ibrani 11 ayat yang ke-28. Ibrani 11 ayat 28. Ibrani 11 ayat 28. Demikian, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya apa? Supaya pembinasa, perhatikan, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi pembinasa itu sendiri dibinasakan, dikalahkan. Maka ketika setan sudah dikalahkan, kita perlu berpesta. Ya, berpesta tidak harus dengan makan-makan, tapi sukacita itulah melambangkan suatu ya peristiwa atau suasana pesta yang sesungguhnya. Jadi harus sukacita. Kalau ibadah, ayo, semangat, sukacita gitu loh. Ya, setiap hari live streaming, dengar khotbah, seperti berpesta. Dengar firman Tuhan, semangatnya tambah. Masa tiap hari dengan firman Tuhan bukan makin semangat, bukan semakin roh menyala-nyala, tapi semakin redup. Aduh, lama-lama mati. Ya. Tapi karena Kristus dan kerelaan kita untuk membuang segala yang kotor di dalam kita, dan kemudian Tuhan menulisi di dalam hati kita, di hati yang lemah lembut tertanam firman Allah, maka kepastian keselamatan jiwa menjadi kepastian bagi kita sekaliannya. Itu harus dirayakan. Kita harus berpesta, bersukacita. Maka lewat sukacita itulah, termasuk saudara-saudaraku yang mengikuti pemberitaan live streaming ini, kalian harus menunjukkan bahwa kalian juga merasakan pesta dari Tuhan, sukacita, kegerakan dan dari Tuhan. Bagikan materi khotbah ini sebanyak-banyaknya kepada siapapun,
supaya yang lain ditolong, supaya yang lain digarap kerjakan Roh Kudus hidupnya, supaya kita sama-sama bagian orang-orang yang kelak satu pesta yang besar, bukan di bumi tapi dalam kerajaan sorga, yang digambarkan sebagai perkawinan anak domba Allah dengan mempelai perempuannya, di mana mempelai perempuannya penuh dengan kemuliaan Allah, dengan kain lenan halus putih bersih dan berkilau-kilauan, yang dilambangkan dengan perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat yang ke-8 itu saya tidak baca lagi ya, karena ini sudah poin yang terakhir. Renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Haleluya. Renungkan firman ini dengan segenap hati. Ya, renungkan. Ayo. Ini waktu-waktu injury time bagi kita. Kita harus menunjukkan sebuah sikap yang positif. Arah jalan kita harus jelas. Di injury time ini semua ibaratnya permainan sepak bola. Dalam injury time, menit-menit tambahan yang mungkin hanya 1-2 menit saja tambahannya, maka semaksimal mungkin pelatih atau manajernya mengerahkan seluruh pemahaman teknik yang dia punya, kemudian kepada anak-anak yang bisa menangkap visi akhir untuk menggolkan bola di gawang lawan. Inilah yang akan dimasukkan, ditarik orang yang sudah lemah, dimasukkan yang baru dengan skill yang mumpuni. Dia bisa tembus gawang dari lawannya di injury time. Nah, kita pun injury time, detik-detik, menit-menit yang terakhir sebenarnya ini bagi kita mungkin masih bisa hitungan hari, bulan, tahun. Tapi bagi Tuhan ini kan sudah injury time. Ini sudah detik-detik yang terakhir bagi Tuhan loh. Seperti surat Ibrani berkata, sedikit itu sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi Dia yang datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi tidak lama. Ini yang harus kita pergunakan. Kalau sekarang gairah kita tidak lagi seperti gairah orang berpesta, semangat kita tidak seperti orang berpesta, aduh, ini berarti kan jatuh kepada perkabungan akhirnya. Tuhan jauhkan perkabungan. Kita masuk dalam pesta yang Allah janjikan dan sediakan. Dan Dia akan berkata kepada kita, masuklah engkau hai yang dikasihi oleh Bapa, menikmati semua jamuan yang telah disediakan oleh anak domba. Disitulah puncak dari semua kebahagiaan. Di bumi ini ayo bertahan sedikitlah. Ada yang kurang di bumi, tidak apa-apa, bertahan saja. Adik-adik semua, anak-anak remaja pemuda ini, ayo bertahan saja. Agak berkurang dari yang biasanya kita dapatkan, kita peroleh dari orang tua, dari orang lain, ya apa-apa, biar saja. Ya, terima saja dan bersyukur saja. Sebab ini injury time, sedikit waktu saja. Kita harus pergunakan dengan sangat maksimal. Dan itulah yang Tuhan Yesus inginkan dalam kita semua. Haleluya. Percaya kepada firman Tuhan, amin. Yang percaya bangkitlah berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu Bapa, Allah kami yang setia, yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada saat malam yang berbahagia ini. Engkau mengajar kami semua Tuhan, agar kami melembutkan hati kami supaya tertata kami dengan firman Allah. Dan kebenaran firman-Mu bagaikan benih yang tumbuh di dalam hati kami, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Maka kami harus membuang semua yang kotor. Kami harus membuang segala ragi-ragi keburukan dalam hidup kami. Seperti bangsa Israel, tanda mereka telah dilepaskan. Perintah Tuhan harus mereka makan roti tak beragi setiap hari. Itulah yang kami inginkan, dan apa yang Kau titahkan kami mau lakukan ya Tuhan.
Walau pengajaran firman-Mu keras dan tegas bagi kami, itu tidak akan menyurutkan kami, tapi akan terus menggairahkan kami untuk masuk dipersiapkan dalam pesta kawin anak domba Allah yang mulia dan besar. Oh Tuhan, itu kerinduanku, itu kerinduan kami. Tuhan, menolong setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami doakan ibadah besok di Gereja Betel Indonesia kilometer 79 Kandis Kota, Provinsi Riau ini, dengan jemaat yang hadir di dalam ruang gereja, dengan jemaat yang mengikuti ibadah di kelompok-kelompok kecil, jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Demikian juga saudara-saudara kami dimanapun berada yang mengikuti pemberitaan firman Allah, baik di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Tuhan mencamah mereka sekalian. Sama-sama kami satu hidangan dengan Kristus, dengan roti sorga, manna surgawi yang terus berbicara kepada kami. Dan kiranya malam ini lembutkan hati kami, manakala kami besok menerima firman, kami siap sedia dan dibawa dalam pesta yang begitu mulia dan menggairahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati remaja pemuda yang beribadah saat ini, baik yang ada di dalam ruang gereja, demikian juga yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menolong. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga demi keluarga bersama dengan anak-anak di rumah yang mengikuti live streaming ini, dimanapun mereka berada. Tuhan menolong, memberkati dan melindungi semuanya. Kami doakan bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa kami Indonesia, selamatkan bangsa kami. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggi-tinggikan. Selamatkan negeri tercinta Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, 17 ribuan yang kami sudah dengar yang telah terinfeksi atau telah positif virus COVID-19. Kami mengangkat tangan sebagai remaja pemuda, mendoakan mereka yang terbaring di rumah sakit. Siapa tolong mereka Tuhan kalau bukan Engkau? Siapa yang bisa selamatkan mereka kalau bukan Engkau? Maka kami orang percaya berdoa, mengangkat tangan, memohon belas kasih agar kiranya Tuhan turun tangan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur-Mu sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu menolong. Berkati para dokter, perawat, tim medis, dan sukarelawan medis. Tuhan memberkati mereka. Tetap mereka berpegang pada janji dan sumpah sebagai orang-orang di medis. Tuhan, Tuhan tolong mereka. Kami menopang mereka dalam doa agar mereka tetap bersemangat Tuhan. Walaupun harga mahal yang harus mereka bayar, telah berbulan-bulan terjadi peristiwa ini, tapi tidak akan surut kami berdoa kepada mereka ya Tuhan. Berkati, 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 lindungi, kuatkan dan jaga pelihara mereka. Yesus, mohon kemurahan-Mu bagi mereka. Pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, para menteri, demikian juga semua gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, kepala kampung, kepala dusun, RT RW dimanapun di republik ini, tetap kami angkat tangan memohon Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat dan kekuatan bagi mereka. Demikian TNI dan Polri Tuhan, yang menjadi partner dari pemerintah, kerjasama yang luar biasa. Berkati mereka semua dan semua unsur pemerintahan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, biar Indonesia tetap mengalami kuasa kebangkitan dari Tuhan. Tidak akan jatuh terpuruk seperti prediksi-prediksi banyak orang, tapi tangan Allah yang menopang kami dan menopang negeri kami tercinta Indonesia. Sekali lagi Tuhan, campur tangan Engkau. Sebentar remaja dan pemuda ini akan kembali pulang ke rumah masing-masing.
dengan sukacita dari sorga, kiranya hati mereka, hidup mereka ya terus semakin bergairah dan menyala-nyala dalam Tuhan. Tuhan menolong dan masa depan mereka adalah dalam Engkau. Dan kami sebentar akan pulang dari tempat ini, dan biar nanti persembahan kami biar terjadi persembahan yang suci dan kudus di hadapan Tuhan, dan kiranya turun melimpah berkat-Mu atas kami sekaliannya. Mari kita terima berkat Tuhan, anugerah yang maha besar dari Bapa dalam surga, kasih sayang dan cintanya Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekaliannya pada malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih buat pertemuan malam hari ini berkaitan dengan juga ibadah remaja pemuda setiap malam minggu. Dan besok kita ketemu jam 10 tepat pada ibadah minggu umum di tempat ini, dan secara live streaming pemberitaan firman Allah. Kiranya kasih dari surga dan berkat Tuhan melingkupi kita semua. Saya ucapkan bagi kita, Tuhan berkati dan shalom.